Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut kurcaci atau dalam bahasa Inggris gnome. Kita di sini akan melanjutkan perajutan dari video part 1. Jadi di video part 2 ini kita tinggal membuat bagian yang lebih besar dan finishingnya. Setelah membuat bagian-bagian ini dengan panduan pada video part 1, linknya akan saya cantumkan di description box bagi teman-teman yang ketinggalan video part 1-nya. Kita akan lanjutkan video part 2 dengan membuat bagian kepala, kemudian badan, dan bagian finishing nantinya. Oke, sekarang kita akan ambil benang warna untuk bagian kepala. Untuk bagian kepala ini di sini nanti akan menyatu dengan badan ya. Jadi perajutannya adalah one piece, jadi tidak ada sambungan atau jahitan begitu. Bagian kepala ini bisa dikatakan juga adalah bagian topi ya. Warnanya bebas teman-teman. Di sini saya akan pakai nanti warna ungu muda. Jadi sekarang kita akan mulai perajutannya dari bagian atas kepala ini atau topinya. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian di dalam magic ring ini kita isi dengan 5 SC. Tapi terhitung sebagai 6 stitch. 2 3 4 dan 5. Tarik ekor benang sehingga bagian ini lebih rapat atau mengecil. Lalu lanjut ke round 2. Untuk round 2 kita akan buat 6 increase, jadi di setiap stitch akan diisi langsung dengan 2 SC. Dimulai pada tampilan seperti chain ini di awal round 1 tadi ya. Jadi di sini langsung kita isi dengan increase atau membuat 2 SC di satu stitchnya. Pasang stitch marker. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Silahkan diteruskan dulu perajutan untuk round 2. Lanjut round 3, kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 3 kita nantinya punya 18 stitch. 1 SC kemudian increase. Silahkan pola ini diulang hingga akhir round 3. Lanjut ke round 4, kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian increase. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 5 kali saja. 2 SC, kemudian increase. Nanti setelah pengulangan yang kelima akan ada sisa 1 stitch. Di bagian ini nanti diisi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 nantinya kita punya 24 stitch. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Setelah selesai round 4 kita lanjut ke round 5. Di sini kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase. Diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 5 kita nantinya punya 30 stitch. 1 2 3 kemudian increase. Silahkan dilanjutkan perajutannya.
Lanjut sekarang ke round 6, kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian increase. Jangan lupa pasang stitch marker. Kemudian dilanjutkan dengan pengulangan 4 SC, lalu increase diulang sebanyak 5 kali saja. 1, 2, sebentar, ini kurang rapi, saya ulang. Ini yang kedua, 3, dan 4. Lalu increase. Ini pengulangan pertama saya, nanti masih kurang 4 kali lagi. Dan nanti di sini akan ada sisa 3 stitch, 1, 2, 3 diisi dengan masing-masing 1 SC. Jadi di bagian akhir diisi dengan 3 SC, sehingga di akhir dari round 6 kita punya 36 stitch. Setelah selesai round 6, di round 7 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 7 kita punya 42 stitch. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Dan dilanjutkan dengan increase. Silahkan diulang pola ini hingga akhir round 7 selesai. Untuk round 8 kita buat 3 SC terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian increase di sini. Dilanjutkan dengan pengulangan 6 SC, kemudian increase diulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian increase. Ini adalah pengulangan pertama saya, masih kurang 4 kali lagi. Jadi nanti setelah selesai pengulangan yang ke-5 akan ada sisa 3 stitch, 1, 2, 3 diisi dengan 3 SC. Jadi di akhir dari round 8 kita punya 48 stitch. Pada round 9 kita buat pengulangan 11 SC, kemudian increase diulang sebanyak 4 kali, sehingga di akhir dari round 9 kita akan punya 52 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu 11 di sini increase. Ini pengulangan pertama saya, silahkan diulang 3 kali lagi. Lalu untuk round 10 sampai dengan round 20, jadi sebanyak 11 round, kita buat 1 SC di setiap stitchnya, atau membuat 52 SC di setiap roundnya. Silahkan dirajut sampai dengan round 20. Ini saya baru menyelesaikan round 10 ya, jadi masih kurang banyak nanti untuk mencapai round 20. Supaya kita tidak perlu lepas pasang stitch marker bolak-balik begitu ya.
Di sini saya akan tunjukkan cara saya menandai perajutan saya yang jumlah stitchnya sama begitu ya, karena tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch. Ini kan stitch terakhir dari round 10, ini stitch pertama. Ini saya menuju round 11. Saya buat dulu misal 2 SC begini. Lalu saya akan beri tanda dengan benang jahit atau benang rajut lain, tidak masalah. Kalau bisa warnanya yang berbeda, walaupun tidak ada yang berbeda, pakai yang sama juga it's okay. Ini tadi kan adalah stitch pertama tiap round ya. Saya akan selipkan ini di sini. Nah, seperti ini. Jadi, yang perlu diingat adalah stitch di mana yang ada benangnya ini, stitch ini adalah round 10, atasnya 11, dan seterusnya nanti sampai dengan 20. Bila khawatir ini lepas atau tidak sengaja kena tarik begitu ya, bisa dibuat simpul seperti ini. Jadi berikutnya kita hanya tinggal merajut terus begitu ya, hanya tinggal menghitung bahwa ini adalah 10, 11, dan seterusnya. Oke, semoga tips dari saya ini bisa membantu dan bermanfaat. Setelah selesai sampai dengan round 20 ya, kita hitung ulang. Yang ada tandanya ini berarti ini bawahnya adalah round 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas ya. Sekarang untuk round 21 kita merajutnya hanya di loop yang depan atau front loop only. FLO itu singkatan dari front loop only. Kita buat 1 SC di setiap stitch, tapi di loop yang depan saja, di front loop saja, seperti ini. Jadi di round 21 ini kita buat 52 SC di bagian front loop. Jadi nanti meninggalkan loop yang bagian belakang. Nanti loop yang bagian belakang atau back loop ini akan kita rajut belakangan untuk membentuk bagian badannya. Jadi nanti tidak perlu atau tidak ada penyambungan atau penjahitan antara bagian kepala atau topi ini dengan bagian badan atau bajunya. Oke, silahkan diteruskan dulu perajutan untuk round 21. Round 22 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase diulang sebanyak 13 kali. 1, 2, 3, lalu increase. Ini pengulangan pertama saya, masih kurang 12 kali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 22 kita punya 65 stitch. Untuk perajutan ini karena tidak ada keterangan FLO atau BLO, berarti merajutnya adalah menembus kedua loop ya. Jadi membuat SC normal. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada keterangan FLO atau BLO, berarti merajutnya itu menembus kedua loop atau membuat stitch. Nah, kalau kali ini adalah SC stitchnya, berarti normal saja ya, seperti biasa. Oke, silahkan dilanjutkan untuk round 22. Lanjut ke round 23, kita buat 65 SC. Jadi di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch untuk round 23 ini.
Untuk round 24 kita buat pengulangan 4 SC, kemudian increase diulang sebanyak 13 kali. Jadi di akhir dari round 24 kita nantinya punya 78 stitch. 1 2 3 4, lalu increase. Ini pengulangan pertama saya. Silahkan diulang 12 kali lagi. Lalu nanti setelah selesai round 24, untuk round 25 silahkan membuat 78 SC. Jadi di round 25 nantinya cukup buat 1 SC di setiap stitchnya. Kita ketemu setelah selesai round 25 dan menuju ke round 26. Setelah selesai sampai round 25, kita lanjut ke round 26. Di sini kita akan langsung merajut di stitch ketiga. Jadi skip 2 stitch ini, 1 2 kita skip, langsung merajut di sini. Kita isi di satu stitch ini dengan 5 DC. Jadi langsung ya, tanpa membuat chain atau apapun, langsung membuat 5 DC pada stitch ketiga. Kita skip 2 ini, 1 2, lalu di stitch yang ketiga kita isi dengan 5 DC langsung di sini. 1 2 3 4 dan 5. Oh ya, untuk menandai saya akan pasang stitch marker di stitch terakhir ya, di stitch terakhir di sini, bukan pada DC yang maafin salah, di sini ya, stitch terakhirnya SC yang terakhir dari round 25, bukan di DC ini, tapi di sini nanti untuk membantu penandaan aja. Nah, setelah membuat 5 DC di satu stitch, kita kembali skip 2, 1 2, kemudian 1 SC di stitch sebelahnya. Jadi untuk satu set pengulangan ini kita membutuhkan stitchnya adalah 1 2 yang di skip, 3 yang diisi dengan 5 DC, 4 5 yang di skip, dan 6 yang diisi dengan 1 SC. Jadi satu set itu kita butuh 6 stitch. Karena pada round 26 ini ada 78 stitch, 78 dibagi 6 sama dengan 13. Berarti nanti kita akan punya bentukan shell seperti ini atau kerang ini sebanyak 13 buah. Oke, ini pengulangan pertama sudah selesai. Lanjut pengulangan kedua, berarti ya langsung skip 2 stitch. Di stitch berikutnya langsung kita isi dengan 5 DC. 1 2 3 4 dan 5. Lalu kembali kita skip 2, 1 2 dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Ini kita sudah buat 2, tinggal diteruskan lagi, nanti kita ketemu di akhir round 26. Ini saya sudah di akhir dari round 26. Masih kurang satu pengulangan yang terakhir. Kita cek ya jumlah stitchnya, sisa 1 2 3 4 5 dan 6, yaitu di stitch yang ada stitch markernya. Jadi pas sesuai dengan kebutuhan pola. Jadi skip 2. Di sini kita isi dengan 5 DC, 2 3 4, kemudian 5. Nah, setelah 5 DC kita kembali skip 2 stitch, kemudian buat 1 SC di stitch
terakhir. Nah, karena ini kita akan mengakhiri round 26, ini round terakhir, di posisi yang seharusnya membuat SC ini kita buat slip stitch ya, yang berbeda hanya di bagian yang ini saja, selebihnya sama persis. Nah, jadi supaya bagian ini tinggi lengkungnya tidak terlihat berbeda banget begitu ya. Oke, kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu kemudian kita potong benang, tidak perlu terlalu panjang, yang penting cukup untuk merapikan saja. Nanti kita slip-slipkan di bagian belakang, bisa pakai hakpen ataupun menggunakan jarum. Ini tali ini atau benang ini akan saya lepas ya, tadi masih belum sempat lepas, yang dipakai untuk penanda sudah bisa dilepas. Sebenarnya dari tadi juga sudah bisa, saya aja yang kelupaan. Nah, oke. Ini tinggal kita rapikan pakai jarum juga bisa. Silahkan aja teman-teman mau pakai alat bantu apa, jarum oke, hakpen juga silahkan ya. Yang penting bagian ini dirapikan. Ini punya saya sudah saya rapikan, ekor benang saya selipkan sampai dengan bagian sini supaya nantinya dia lebih aman terjaga di bagian dalam ya kalau sudah ini tertutup begitu. Kemudian sekarang kita akan merajut bagian badan atau baju ya. Ini bagian kepala atau topi sudah selesai seperti ini. Kita posisikan, nah seperti ini ya. Stitch yang ada di sini kita merajut nanti di bagian loop-loop yang tertinggal ini. Dari back loop ini ada 52 stitch. Ini adalah back loop yang tertinggal ketika kita merajut round 21 bagian kepala. Jadi untuk bagian badan kita kembali hitung jadi round 21 juga. Round 21 kita merajut di back loop 52 SC. Bebas mau dimulai dari stitch mana saja, tidak masalah teman-teman. Sini saya akan mulai dari stitch ini. Saya awali dengan standing SC, jadi saya buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian langsung ke sini. Dan silahkan diteruskan perajutannya membuat 1 SC di setiap stitch pada bagian back loop. Untuk bagian badan ini ya, menggunakan benang warna yang sama dengan warna pada lengan ya, warna baju ini saya pakainya seperti ini. Silahkan dilanjutkan untuk round 21 membuat 52 SC. Lanjut ke round 22, kita buat pengulangan 12 SC, kemudian increase diulang sebanyak 4 kali saja. Jadi nanti di akhir dari round 22 kita punya 56 stitch. Saya baru buat 2, jangan lupa pasang stitch marker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu di sini increase. Ini pengulangan pertama saya, masih kurang 3 kali lagi. Untuk round 23 di sini kita buat 3 SC terlebih dahulu. 1, 2, 3,
kemudian increase, dilanjutkan dengan pengulangan 13 SC, lalu increase diulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu di sini 11, 12, dan 13, kemudian increase. Ini adalah pengulangan pertama saya, masih kurang 2 kali pengulangan lagi. Nanti setelah sampai sini akan ada sisa 10 stitch ya setelah pengulangan yang ketiga. Nanti di 10 stitch terakhir silahkan diisi dengan 10 SC. Jadi di akhir dari round 23 kita punya 60 stitch. Di round 24 sampai dengan round 35, jadi sebanyak 12 round ya, 24 sampai dengan 35, kita buat 60 SC di setiap roundnya. Jadi di 12 round ini kita buat atau kita isi 1 SC di setiap stitchnya. Untuk penandaan round ya, seperti sebelumnya yang di sini, jadi bisa taruh benang begitu diikat di bagian ini, lalu tinggal kita teruskan perajutan hingga sampai dengan round 35 nantinya. Jadi tidak perlu lepas pasang stitch marker bolak-balik. Oke, kita ketemu nanti setelah selesai round 35. Ini punya saya sudah selesai, kita hitung bersama ya, dimulai dari sini. Ini round 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Jadi sudah selesai sampai round 35. Sekarang akan lanjut ke round 36. Di sini kita buat pengulangan 13 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 4 kali. Ini baru buat 2 SC, lalu ini SC ke 12 dan 13. Lalu kita buat decrease. Kita masukkan hakband melewati front loop, kemudian langsung ke front loop stitch berikutnya. Seperti ini cara kita membuat decrease. Pola 13 SC kemudian decrease diulang 4 kali. Ini adalah pengulangan pertama saya, masih kurang 3 kali lagi. Silahkan diteruskan. Nanti di akhir dari round 36 kita punya 56 stitch. Lanjut ke round 37, kita buat 56 SC. Jadi di round 37 ini kita isi setiap stitch dengan 1 SC. Setelah selesai kita lanjut ke round 38. Di round 38 ini kita buat pengulangan 5 SC kemudian decrease diulang 8 kali. Jadi di akhir dari round 38 kita nantinya punya 48 stitch. 1 2 3 4 5, lalu decrease. Jangan lupa untuk membuat decrease kita hanya melewati front loop dan front loop seperti ini. Nanti setelah selesai round 38 lanjut ke round 39 dengan pola pengulangan 4 SC kemudian decrease diulang 8 kali. Di akhir dari round 39 kita punya 40 stitch, lalu di round 40
buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease diulang 8 kali. Jadi nanti di akhir dari round 40 kita punya 32 stitch. Dilanjutkan dengan round 41 buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang 8 kali. Di akhir dari round 41 kita punya 24 stitch. Jadi nanti kita ketemu setelah selesai round 41. Setelah selesai round 41, di sini lubangnya masih cukup besar ya, walaupun sudah mulai mengecil tapi masih cukup besar. Di sini kita akan mulai isi dakron. Sebenarnya nanti misalkan mau dilanjutkan perajutan dulu, diisi belakangan juga bisa. Cuman karena ini butuh isi dakronnya banyak ya, supaya lebih cepat. Nah, kalau lubangnya masih cukup besar, itu masukkannya lebih mudah. Kalau sudah mulai mengecil itu agak kesulitan ya. Jadi ini silahkan diisi dengan dakron sampai penuh. Nanti setelah pengisian kita akan lanjutkan perajutannya untuk round 42 sampai round 43. Sebenarnya tinggal 2 round lagi ya, dan tinggal decrease aja sampai dengan nanti ini menutup dan kita akan rapatkan. Oke, silahkan diisi dulu dengan dakron. Nanti kita ketemu setelah selesai pengisian dakron untuk perajutan round 42. Ini punya saya sudah saya isi ya, seperti ini. Bagian ini masih ada kosong, nggak apa-apa, nanti diisi lagi setelah semakin mengecil. Yang penting sebagian besar sudah terisi begitu ya. Oke, kita lanjut perajutannya. Untuk round 42 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian decrease diulang 8 kali. Jadi nanti di akhir dari round 42 kita tinggal punya 16 stitch. 1 SC, kemudian decrease. Silahkan diulang 8 kali. Ini pengulangan pertama saya, masih kurang 7 kali lagi. Lalu di round 43, ini adalah round terakhir kita buat decrease sebanyak 8 kali ya, 8 decrease di sini. Jadi nanti di akhir dari round 43 kita tinggal punya 8 stitch. Silahkan dibuat dulu decrease-nya sebanyak 8 kali. Setelah selesai perajutannya, kita akan potong benang. Jadi di sini tidak perlu tambah dengan 1 chain ya. Setelah decrease yang terakhir, kita akan potong benang. Sisakan ekor benang cukup panjang. Walaupun ini hanya untuk menutup kecil ya, tapi saya lebih suka menyisakan ekor benangnya cukup panjang karena nanti untuk merapikan supaya lebih yakin atau apa ya namanya, lebih aman begitu. Ini saya sekitar 25 cm seperti ini. Lalu kita akan tutup lubangnya dengan cara pegang ekor benang seperti ini. Lalu masukkan hakpen di front loop tiap stitch. Ini front loop saja, kait benang, tarik 1, 2, 3 sampai ke 8. Setelah melewati ke 8 front loop dari 8 stitch yang ada, kita akan tarik ekor benang ini sehingga bagian ini jadi lebih rapat ya, seperti ini. Kemudian
Supaya tidak ada tonjolan seperti ini, kita gunakan jarum tapestry untuk merapikan. Ini ya, supaya ini lebih rata, kita akan masukkan ini ke bagian tengah, kemudian keluarkan di stitch lain mana aja, bebas ya. Seperti ini. Nah, jadi ini lebih rata bagian ininya. Kemudian kita akan masukkan lagi di stitch yang sama di mana dia keluar. Jadi misalnya keluarnya di sini, maka masukkan lagi ke sini. Keluarkan di dekat lubang tengah atau pusatnya. Kemudian ini supaya lebih rapat bisa kita masukkan ke bagian tengah lagi, kemudian keluarkan di stitch lain lagi gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian bawah lebih rata dan juga bagian tengah lebih rapat jadinya. Lalu sisa-sisa ekor benang ini kita akan masuk keluarkan beberapa kali begitu sampai ekor benang habis. Boleh, kalau sudah dirasa cukup tinggal dipotong aja juga boleh. Jadi ekor benang sudah terjaga di tengah-tengah dakron ya, dia tertahan di tengah-tengah dakron. Dan ini yang ketarik-tarik bisa agak dirapikan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah ini tinggal potong benangnya. Oke, bagian utama kepala dan badan sudah selesai. Kita tinggal menjahitkan spare part atau bagian-bagian lainnya yang sudah dibuat pada video part 1 ya, yang sudah sebelumnya kita rajut bersama-sama. Bagi teman-teman yang ketinggalan video part 1, linknya saya cantumkan di description box. Bagian pertama yang akan kita jahit adalah bagian jenggot ini. Bagian jenggot tanpa dakron, kita pipihkan ekor benang, posisikan ada di samping seperti ini, stitch terakhir ada di samping. Lalu untuk penjahitan, ini benangnya akan saya pecah, bebas ya, mau dipecah. Ini kan karena 5 ply, mau pakai yang 2 ply dulu atau yang 3 ply, bebas, 3 helai. Saya pakai yang 3 helai. Nah ini, untuk teman-teman yang pakai misal benangnya polyester, tidak bisa dipecah ya, karena nanti benangnya jadi kurang rapi, maka tidak perlu dipecah. Jadi ini hanya opsional aja. Sebenarnya tadi kalau misalnya mau langsung dari helaian yang sebelumnya sebelum dipecah juga tidak apa-apa. Ini saya hanya preferensi saya pribadi. Bagi saya ini kok seperti ini lebih rapi begitu. Penjahitannya bebas mau di bagian mana, karena ini lingkaran ya, jadi tidak ada bentuk-bentuk khusus yang perlu diperhatikan begitu. Jadi bebas teman-teman, posisinya di mana aja, silahkan dibuka dulu ini bagian ini. Nah seperti ini. Lalu kita bisa pakai jarum pentul untuk memposisikan, tidak juga tidak apa-apa. Ini karena tinggal luruskan aja ya, luruskan aja begini. Kita jahit, tidak ada patokan khusus untuk menjahit, yang penting dia terjahit kuat. Ini saya seperti ini. Kemudian melewati kedua lapisan ya, depan belakang dari si jenggotnya. Nanti ini helaian yang lain yang tidak dipakai untuk menjahit bisa dipergunakan lagi untuk menjahit berikutnya kalau dirasa kurang kuat misalnya, supaya lebih kuat lagi begitu maksudnya.
Ini sini, lalu tusuk ke bagian badan. Hanya seperti ini aja ya teman-teman. Jadi silahkan diteruskan aja penjahitannya untuk bagian jenggotnya. Ketika sampai di bagian pinggir ini, supaya lebih kuat ya, ini punya saya tusukkan di bagian ini. Kemudian ini akan saya keluarkan sedikit ke samping. Nah, seperti ini. Hanya untuk mengikat ya, supaya dia lebih kuat dulu posisinya. Nah, seperti ini. Jadi bagian pinggir misal tidak sengaja ke senggol-senggol gitu ya, tidak terlalu khawatir dia terlepas. Lalu kalau sudah, ini saya tusuk ke dalam dan saya keluarkan di sisi yang sini. Sini. Lalu buat jahitan juga di stitch paling pinggir ini. Karena biasanya kalau dimainkan oleh anak-anak begitu ya, bagian ini tuh rawan terbuka. Nah, jadi untuk mengurangi atau meminimalisir gampang lepas, untuk bagian pinggir-pinggir ini kita jahit beberapa kali ya, double aja, 2-3 kali nggak apa-apa, yang penting dia kuat, jadi pas dimainkan nggak khawatir lepas itu ya. Jadi nanti kalau selesai tinggal keluar masukkan di stitch mana aja seperti sebelumnya, lalu tinggal potong benang. Setelah bagian jenggot terjahit, berikutnya kita akan jahit bagian hidung. Dan di sini akan kita isi dengan sedikit dakron ya sebelum penjahitan. Kita akan posisikan bagian hidung di sini, dibantu dengan jarum pentul ya di beberapa titik, nanti untuk memudahkan penjahitan. Nah, teknik penjahitannya sama aja ya, yang penting dia tidak mudah lepas begitu, usahakan kuat, rapat, dakron terjaga posisinya di dalam sana. Mau dipecah boleh, tidak juga tidak apa-apa ya teman-teman, ini bebas aja teman-teman. Posisi hidung usahakan pas tengah dari jenggot dan dia tepat berada lurus dengan jenggot ya bagian ininya. Jadi nanti bisa saat tertutup dengan bagian topinya ini, sebagian tertutup dan sebagian terbuka atau tidak tertutup ya, bisa terlihat dari luar. Oke, jahit aja. Ini menembus sampai ke bagian badan boleh, hanya sampai terjahit menempel pada bagian jenggot juga tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi asalkan si hidung ini nggak copot gitu aja ya. Oke, silahkan dijahit untuk bagian hidung ini. Nanti kita ketemu setelah selesai menjahit bagian hidung, kita akan jahit bagian lengan atau tangannya. Setelah penjahitan selesai, ekor benang saya arahkan ke sini dua-duanya ya,
ply yang 2 ply maupun yang 3 ply, sisanya saya arahkan ke sini. Kemudian di sini akan saya buat simpul. Jadi sebelum potong benang saya ikat dulu di sini 2 atau 3 kali, tidak masalah. Seperti ini. Kemudian potong, dorong ini masuk atau tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Jahitannya sudah selesai. Nah, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan jahit untuk bagian lengan. Untuk bagian lengan, penjahitan caranya sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Posisinya ini sekitar 4 sampai 5 stitch dari jenggot ya. 1 2 3 4 begini. 5 dengan hitung bagian sini. Ini juga seperti itu. 1 2 3 4 5 dengan bagian sini ya. Jadi 4 sampai 5 stitch dari jenggot. Nah, bantu dengan jarum pentul, lalu kemudian tinggal dijahit. Tidak ada patokan khusus, yang terpenting dia rapat dan kuat. Untuk posisi atas lurus aja, persis di bawah bagian topinya ini ya. Seperti ini. Jadi lengan, jenggot ini semuanya lurus ya bagian atas. Tidak perlu diisi dakron sama sekali, pipihkan bagian lengan lalu tinggal dijahit. Silahkan dijahit teman-teman. Berikutnya kita tinggal menjahit bagian lilin yang sudah kita buat. Ini lalu ambil tusuk gigi, masukkan seperti ini. Tusuk gigi tidak akan keluar dari sini karena akan terganjal oleh ikatan atau simpul dari benang kita. Dan dari sini akan ada sisa ya dari bagian bawah atau pangkalnya. Nah, ini yang akan kita tusukkan ke bagian atas, tepat di tengah seperti ini. Lalu tinggal dijahit 6 stitch dari lilin ini ya. Seperti biasa, tidak ada patokan khusus, yang terpenting dia kuat dan rapat, tidak khawatir mudah dilepas begitu. Nanti sisa ekor benang silakan diselip-selipkan di beberapa stitch yang dirasa ini sudah aman, tersembunyi di tengah-tengah dakron sana. Nanti setelah selesai hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi bagian lilin kalau ditarik juga aman ini. Nah, saya pegang dari bagian lilin juga dia aman. Oke, silakan dijahit dulu untuk bagian lilinnya. Dan seperti inilah hasil rajutan kita membuat kurcacinya atau dalam bahasa Inggris gnome. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa teman-teman.